Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku yang soleh dan soleha? Pada sehat kan? Insyaallah sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca doa belajar. Doa belajar mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman. Rabbi birni wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang kita memasuki bab kelima, yaitu keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Salah satu nabi yang mencerminkan sikap teguh pendirian dan dermawan adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dia tidak mudah menerima ajakan kaumnya untuk menyembah berhala. Nabi Ibrahim teguh dengan pendiriannya hingga ia menemukan siapa yang patut disembah. Selain itu, Nabi Ibrahim juga sosok teladan yang selalu tawakal dengan semua kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam lahir di tengah-tengah masyarakat yang menyembah berhala. Ia masih keturunan dari Tarik bin Tanur bin Siroj bin Ra'u bin Faliz bin Abir bin Salih bin Arfaksyad bin Sam bin Nuh alaihi salam. Pada waktu kelahirannya, moral manusia yang tinggal di masa itu sudah sangat memprihatinkan. Mereka menyembah berhala karena diyakini sebagai Tuhan yang berkuasa di alamnya. Berhala yang mereka sembah dibuatnya sendiri dari batu-batuan atau kayu yang kemudian dipuja-puja. Semenjak kanak-kanak, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam telah memiliki kecerdasan dalam berpikir. Ketika melihat bintang di malam hari, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengira bintang-bintang itu adalah Tuhan. Namun pagi harinya bintang pun lenyap. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kecewa pagi hari melihat matahari yang mengiranya sebagai Tuhan. Namun ketika petang matahari tenggelam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam juga tak habis pikir terhadap patung-patung buatan ayahnya itu disembah oleh orang-orang. Mengapa orang begitu takut terhadap batu atau kayu yang dijadikan patung, padahal benda itu tidak bernyawa, tak bisa bergerak, dan tak punya kemampuan apa-apa. Suatu ketika ayahnya meminta Nabi Allah Ibrahim untuk menjualkan patung-patung buatannya itu. Patung itu dijajakan Nabi Allah Ibrahim dengan cara berteriak-teriak, "Patung-patung, siapa yang mau membeli barang yang tak dapat memberi manfaat ini?" Kabar tentang Nabi Allah Ibrahim yang suka menghina Tuhan-Tuhan mereka sampailah terdengar oleh Raja Namrud. Raja itu kemudian menjadi marah karena dia sendiri juga termasuk orang yang sesat. Ia tidak bisa membiarkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ke sana kemari menghasut rakyatnya. Namun menjadi sangat marah karena patung-patungnya yang ada di rumah persembahan itu dihancurkan semua oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Hanya ditinggal sebuah patung besar yang masih tersisa. Nabi Ibrahim memang sengaja menyisakan berhala besar dan menyelipkan kapak di tangan patung itu. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ditangkap
yang merintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan dibakar hidup-hidup. Berkat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim terselamatkan dari panasnya api saat dibakar, meskipun kayu untuk membakarnya telah menjadi abu. B. Keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang paling utama setelah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah manusia pilihan yang akan berikan kelebihan dan keistimewaan. Nabi Ibrahim diutus untuk mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keteladanan yang harus dicontoh dari Nabi Ibrahim adalah kejujurannya. Sikap kejujuran yang dimilikinya tercermin adalah ucapannya. Teguh pendirian berarti memegang teguh apa yang menjadi pendapatnya. Orang yang memiliki sifat teguh pendirian tidak akan mudah tergoyahkan pendapatnya, tetapi ia tetap mempertahankan pendapatnya. Orang seperti itu tidak suka mencari muka. Dermawan adalah suka memberi barang yang berguna baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Apakah kamu termasuk orang yang dermawan? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah sosok yang terkenal sangat dermawan. Beliau tidak pernah menolak orang yang meminta-minta dan membutuhkan pertolongannya. Tawakal. Kalian masih ingat doa jika akan keluar rumah? Ketika keluar rumah, kita biasa mengucapkan doa sebagai berikut. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Artinya, dengan nama Allah aku berserah diri kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa tersebut terdapat kata tawakal. Tawakal berarti berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap tawakal memberikan banyak keuntungan bagi pelakunya, di antaranya sebagai berikut. A. Mendapatkan ketentraman hati. B. Terhindar dari rasa cemas dan khawatir yang berlebihan. C. Jika menemui kegagalan, kita tidak merasa kecewa. D. Mengingatkan kita kepada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam juga mempunyai sifat tawakal saat Raja Namrud memerintahkan pasukannya untuk membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup. Tidak ada perlawanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. B. Penyantun. Dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam diterangkan bahwa beliau adalah orang yang penyantun. Nabi Ibrahim adalah sosok yang baik dalam berbagai hal. Beliau dapat dengan sopan dan santun setiap menghadapi permasalahan yang menimpanya. Hal ini diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Artinya, Ibrahim sungguh penyantun, lembut hati dan suka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surat Hud. Anak-anakku yang soleh dan soleha, cara meneladani sikap-sikap Nabi Ibrahim alaihissalam dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang tertulis dalam surat An-Nahl ayat 120 diterangkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan teladan yang baik bagi semua umat manusia. Beliau memiliki banyak akhlak-akhlak terpuji yang patut dijadikan teladan dalam menghadapi setiap permasalahan dan juga dapat dicontoh
untuk dipraktikkan di kehidupan sehari-hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Yang artinya, sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Quran surat An-Nahl. Meneladani sifat-sifat Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari sangat dianjurkan. Satu, memiliki pendirian saat memiliki atau menentukan sesuatu. Dua, tidak mudah terprovokasi atau terhasut bujukan teman untuk berbuat keburukan. Tiga, bertawakal pada Allah setelah melakukan usaha dengan sebaik-baiknya. Empat, menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah dan hanya memohon pertolongan kepadanya. 5. Selalu optimis dengan adanya pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. 6. Menjauhkan diri dari sifat ragu-ragu saat menentukan pilihan. 7. Menyisihkan sebagian rezeki yang dimiliki untuk diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. 8. Membiasakan diri untuk rajin menabung. 9. Selalu terus berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, cukup sekian pembelajaran hari ini, yaitu tentang keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kita mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari Bapak dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dadah.